Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kepada kita, yaitu Titer Jaja Fatur Rahman. Kita bisa kembali lagi, alhamdulillah. Hari ini kita akan belajar tentang mengasah pribadi yang unggul dengan santun dan malu. Ini penting sekali di era zaman sekarang. Untuk lebih detailnya tentang mengasah pribadi yang unggul dengan santun dan malu, ikuti terus di channel Titer Jaja slide selanjutnya. Yang pertama adalah tentang santun. Kita harus tahu apa itu pribadi atau karakter tentang santun. Santun adalah berkata lemah lembut serta bertingkah laku halus dan baik. Kesantunan seseorang akan terlihat dari ucapan dan tingkah lakunya. Ucapannya lemah lembut, adab asor, tawadhu, tingkah lakunya halus serta menjaga perasaan orang lain. Dari sini dapat disimpulkan bahwa santun mencakup dua hal, yakni santun dalam ucapan dan santun dalam perbuatan. Allah mencintai sikap yang santun. Mulai hari ini, mari kita santun dalam ucapan dan perbuatan. Dalil tentang sikap santun, an Ibnu Abbas anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala lil ashahil asri inna fika qaslataini yuhibbuhuma Allahu al-hilma wal haya, ruahul Ibnu Majah. Artinya dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda kepada Al-Ashaj Al-Asri, sesungguhnya dalam dirimu terdapat dua sikap yang dicintai oleh Allah, yaitu sifat santun dan malu. Hadis riwayat Ibnu Majah. Jadi sopan santun menjadi sangat penting dalam pergaulan hidup sehari-hari. Kita akan dihargai dan dihormati orang lain jika menunjukkan sikap sopan santun. Orang lain merasa nyaman dengan kehadiran kita. Begitu pula sebaliknya. Jika berperilaku tidak sopan, orang lain tak akan menghargai dan menghormati kita. Orang yang memiliki sopan santun berarti mampu menempatkan dirinya dengan tepat dalam berbagai keadaan. Jadi sopan santun dapat diterapkan di mana saja dan kapan saja. Karena apa? Sopan santun merupakan perwujudan cara kita dalam bersifat yang terbaik. Manfaat sikap sopan santun. Yang pertama, mudah diterima oleh orang lain. Sikap santun akan menjadikan seseorang disenangi orang lain sehingga mudah diterima oleh orang lain. Yang kedua, menunjukkan kesuksesan. Banyak pengusaha sukses ditunjang oleh sikap santun yang ditunjukkannya. Pembeli, pelanggan, karyawan, dan rekan-rekan sejawat akan senang bergaul dengannya. Relasinya bertambah banyak sehingga akan menambahkan kesuksesan. Begitu juga kita sebagai seorang pelajar harus menunjukkan kesuksesan dan menunjang kesuksesan itu, ya. Kemudian yang ketiga, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Allah Subhanahu wa taala mencintai hambanya yang memiliki sikap santun. Rasulullah SAW juga demikian. Bahkan beliau juga memiliki sikap lemah lembut dan santun yang luar biasa.
Kemudian sikap yang kedua adalah sikap malu. Ya, malu adalah menahan diri dari perbuatan jelek, perbuatan kotor, tercela, dan hina. Sifat malu itu terkadang merupakan sifat bawaan dan juga bisa merupakan hasil latihan. Namun demikian, untuk menumbuhkan rasa malu perlu usaha, niat, ilmu, serta pembiasaan. Rasa malu merupakan bagian dari iman. Al-haya'u minal iman. Ya, malu sebagian pada iman. Karena apa? Dapat mendorong seseorang untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari kemaksiatan. Dalil sikap malu. Diceritakan dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda, iman adalah pokoknya, cabangnya ada 70 lebih, dan malu termasuk cabangnya iman. Hadis riwayat Muslim. Hadis tersebut menegaskan bahwa malu merupakan salah satu cabang iman. Seseorang malu untuk mencuri jika ia beriman, malu berdusta jika ia beriman. Seseorang wanita malu membuka atau menunjukkan auratnya jika ia beriman. Jika sifat malu berkurang dan mulai luntur, pertahanan diri dalam menghadapi godaan nafsu mulai menipis. Malu merupakan salah satu benteng pertahanan seseorang dalam menghindari perbuatan maksiat. Malu juga merupakan faktor pendorong manfaat sikap malu. Yang pertama, mencegah dari perbuatan tercela. Seseorang yang memiliki sifat malu akan berusaha sekuat tenaga menghindari perbuatan tercela, sebab ia takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mendorong berbuat kebaikan. Rasa malu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala akan mendorong seseorang berbuat kebaikan, sebab ia tahu bahwa setiap perbuatan manusia akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat kelak. Kemudian yang ketiga, mengantarkan seseorang menuju jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang-orang yang memiliki rasa malu akan senantiasa melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjauhi larangannya. Demikian adab mengasah pribadi yang unggul dengan sikap sopan dan malu. Terima kasih. Semoga kita bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari sebagai rutinitas atau pembiasaan. Tetap semangat dan bahagia. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.